warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Ibu Sandy tadi, saya kira mungkin kita perlu flashback ya, mereview pertemuan hari pertama kemarin untuk menggali lebih dalam. Mungkin ada poin-poin yang belum masuk gitu ya dari diskusi kita kemarin ya. Pertama untuk kelompok 1 ya. Jadi topik utama kemarin itu kan adalah menolong kebanjiran air, melis kekurangan ya, air. prioritas penyebab dan dampak kerusakan ekologis ya. Itu kata kunci pertama kemarin. Dari kelompok 1 sudah memberikan pemaparan beberapa poin, tapi apakah ini sudah mewakili dari semua indikator ya, dari penyebab dan dampak kerusakan ekologis? Coba kita lihat lagi. Ada 5 ya, ada 5 penyebab dan dampak dari kerusakan ekologis ini. Saya kira ini sangat penting karena sebenarnya dari sini nanti titik berangkat kita untuk merumuskan tindak lanjutnya gitu. Dari 5 poin ini, apakah masih ada yang perlu dimasukkan, Bapak Ibu? Silakan dicermati lagi. Yang pertama dalam konteks tataran kebijakan dan supremasi hukum yang lemah. Yang kedua, lunturnya pemahaman tentang kearifan lokal, agama dalam konteks geologis, perspektif geologis. Geologis ini maksudnya lingkungan ya? Ekologis apa geologis? Oke. Yang ketiga, kepentingan ekonomi yang menyebabkan ketidakberdayaan pihak ya, terutama masyarakat ya. Kalau pemilik apa namanya ya, penyandang dana itu apa namanya? Maksudnya penguasa ya, penguasa tertentu yang apa ya, bisa apa namanya, mempengaruhi kebijakan negara itu. Apa namanya istilahnya? Ya? Investor. Ya. Elit ya. Elit politik termasuk nggak? Berpengaruh nggak? Ini belum ada kata kunci politik, ini belum ada. Investor dan elit politik ya. Karena biasanya juga dari sini menyebabkan kenapa pemerintah tidak berdaya, tanda kutip gitu ya, atau bisa dibayar. Itu dia, itu yang mau saya bilang tadi, oligarki ya. Oligarki ya. Oligarki ini mulai dari investor termasuk elit politik ya, mungkin ya. Oke. Dari masyarakatnya sendiri ada nggak ya? Dari masyarakatnya sendiri. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau dalam konteks pertemuan kita hari ini, berarti kan fokusnya adalah tokoh agama ini. Sejauh mana sudah pengaruh gitu ya? Apakah sudah kuat ataukah lemah gitu ya? Lemahnya misalnya pengaruh tokoh agama, sehingga artinya dia juga menjadi penyebab gitu. Kalau ini kita kaitkan dengan peran dari tokoh agama sejauh ini seperti apa? Apakah sudah bertepuk sebelah, hanya bertepuk sebelah tangan gitu ya, atau sudah bertepuk 5 jari tadi itu? Kira-kira apa kata kuncinya?
apa kata kuncinya untuk mengatakan bahwa tokoh agama belum berperan maksimal? Kurangnya kepedulian. Kalau saya Pak Ya. Samsul minta maaf, kalau tokoh di agama dimasuk kategori ke prioritas penyebab, saya tidak kurang setuju lah kata kalau Oke. gitu. Karena tugas utama mereka bukan ke sisi ini. Kalau tokoh agama itu selalu identik ke untuk akidah dan lain sebagainya. Jadi bukan merupakan tugas utama dia di konteks ketika kita bagi-bagi apa namanya itu bagi-bagi bidangnya lah. Dan mungkin dia bisa semua itu. Kalau saya sih begitu Pak. Jadi jangan dimasukkan tokoh agamanya karena memang fungsi utama. Oh ya, foto ya. Yo. Jadi kalau saya sih Pak Samsul minta maaf, Ya. saya agak kurang sependapat kalau tokoh agama dimasukkan sebagai salah satu yang mungkin menjadi penyebab. Karena ini kita bahasanya prioritas. Memang secara keseluruhan kita ingin merasakan begini, semua kita pun sebenarnya bisa saja sebagai penyebab, ya kan? Kalau kita mau menggali. Maksud saya itu kenapa tokoh agama jangan dimasukkan? Karena memang tugas tokoh agama itu bukan ke sisi lingkungannya, tetapi lebih kepada orang, individu manusia yang pertama ke akidah dan penguatan keagamaannya. Saya rasa itu Pak. Oke. Yang pasti seluruh kitab suci itu bicara tentang lingkungan, ya. Bagaimana melihara keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang bagaimana peran tokoh agama membumikan gitu ya, kata kunci memelihara lingkungan agar terhindar dari zoharul fasadu fil barri wal bahri, ya. Terdapat kerusakan di muka bumi itu karena ulah manusia. Oke, kita kalau bahasa Bapak tadi mungkin apa ya? Apakah kita ingin berpura-pura untuk mengatakan bahwa tokoh agama kita tidak bisa dilibatkan secara langsung dalam tanggung jawab untuk memelihara lingkungan ini? Apakah mau kita abaikan? Kalau tidak begitu Pak, cara pandang saya tidak begitu. Oke. Kalau saya bicara yang Bapak masukkan itu minta maaf nih. Kalau kita bicara semua individu kita pun bisa masuk Pak. Kalau bicara agama, semua agama pun juga sama. Baik. Kan tidak boleh mizan kan? Kalau tidak boleh mizan, kita harus itu tidak boleh juga masuk dan kedua itu harus masuk kan? Ada keseimbangan, ada kerusakan, itu tidak boleh. Mizan itu semua kita harus. Jadi yang saya masukkan ini tugas utama tokoh agama itu bukan ke sisi lingkungan. Jadi kalau kita mau masukkan semua itu kemudian didalilkan ke nilai agama, ya pasti dapat semua. Karena ini prioritas kebijakan setiap sektor, maka saya berpandangan tidaklah sektor agama yang bertanggung jawab penuh akibat kerusakan lingkungan. Kalau saya itu berpandangan seperti itu Pak. Jadi agak sedikit minta maaf Pak. Baik. Pandangan. Terima kasih. Tapi kita harus ingat ya bahwa tema besar kita, pertemuan kita hari ini adalah semilokalitas iman. Dia namanya Nah, gitu ya, jangan lupa. Oke. Fasilitator Silakan Pak. Aiden. Pak Marco ya. Ya, terima kasih kepada Pak Samsul urun rembuk mengenai list prioritas penyebab dan dampak kerusakan ekologi itu. Nah, di mana peran agama atau tokoh-tokoh lintas agama? Dia masuk nomor 2 Pak. Ya, jadi tapi tidak spesifik disebut. Baik. Tidak spesifik disebut Tokoh. tokoh. Oke, dia disebut dengan lunturnya pemahaman tentang pemahaman iman ya, tentang perspektif ekologis itu. Ya, jadi mungkin tokoh agamanya sedikit mengajarkan tentang tanggung jawab ekologis itu. Baik. Ya, jadi makanya dipakai bahasa luntur. Oke. Ya, ada tapi sudah warnanya Abu-abu. lain. Oke. Ya, jadi tugas kita menjelaskan lagi itu Pak, Baik. mempertegas lagi, ya mempertegas lagi warnanya supaya dia muncul lagi. Oke. Seperti itu dia di nomor 2 masuk. Terima kasih Pak. Oke. Dari sini sudah tergambar ada faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik, ya, agama, Pendidikan. ekonomi, politik, Enggak. budaya masuk nggak? Pendidikan. Sudah. Kearifan Pendidikan. lokal, budaya. Oke, artinya Pendidikan 4 aspek ini sudah mewakili ya dari problem
kerusakan ekologi dari berbagai sisi. Agama sudah, ekonomi, kemudian Pendidikan. politik, Pendidikan. budaya, Ini kan sosial sudah, pendidikan perilaku ya. sosial sudah. Nah, berarti sudah terpetakan ini Pak. Jadi dari berbagai faktor Pendidikan ini dari ternyata pendidikan secara tuh kalau bersama-sama ya, kurikulum secara itu, menyeluruh ya, simultan ternyata tapi mungkin berpengaruh dia dimasukkan terhadap dalam ini kerusakan kali. ekonomi. Kearifan Artinya lokal. semua pihak bertanggung jawab, semua dimensi Unsur ikut budaya. bertanggung jawab. Agamanya ada, politiknya ada, sosial, ekonomi, budaya. Gitu ya, Bapak Ibu. Silakan. Pendidikan. Teknologi bagaimana? Oke, bagaimana kalau kita tambahkan teknologi dalam konteks apa ini teknologi? Jadi perkembangan zaman itu kan juga membawa dampak untuk kerusakan lingkungan. Perkembangan zaman itu masih terlalu umum bahasanya, bisa lebih spesifik ya. Ya, Teknologi yang seperti apa yang merusak lingkungan ini? lebih ke polusi-polusi yang diakibatkan temuan-temuan dalam berbagai industri atau modernisasi yang menyebabkan kita larinya tidak sadar bahwa kita Industri merusak lingkungan. Misalnya elektronik kalau itu udah. dengan adanya Kalau minimnya tentang, kesadartahuan. media sosial, Budaya kita pendidikan. lebih enak mager Masuk ya, atau orang di rumah pendidikan. saja. Kemudian kita tidak melihat dampak-dampak sampah yang Kadang lalu lalu disuruh kita sekolah. buang karena Ya, sedang buangnya pegang pendidikan. HP terus Kalau itu orang malu makan, pertama buang, nggak bisa dipaksa. buang, Iya, sampah-sampah maksud bau, ini kemudian hanya supaya dia tuh dibuang paham lagi saja. rumah sekolah. Kemudian Nah, kita kan kurangnya melihat pendidikan. banyak orang-orang misalnya Kalau dia Gojek, marah-marah aja, kemudian, udah. Oh, apa, taatan. yang Kalau mengantar tidak diberikan ini kan pemahaman semakin cepat pendidikan. berarti polusi semakin banyak juga. Kan persoalan kalau Dari ketaatan sini itu juga atau membuat ketaatan Maksudnya perubahan perilaku Lebih yang pada pendidikan. mengabaikan gitu ya, lingkungan. mengabaikan lingkungan gitu ya. Itu juga ada peran sertanya. itu udah sering terjadi. Saya setuju Pak, karena aspek dari perubahan sosial dalam perspektif sosiologi itu salah satunya temuan baru, inovasi yang dia tidak berperspektif terhadap bagaimana kelanjutan lingkungan gitu. Itu bisa jadi satu bagian. Modernisasi dorongannya ke situ, modernisasi teknologi, tapi dia nggak berperspektif terhadap situasi lingkungan. Jadi ada sampah gitu, sampah sosial media. Jadi sampah nggak harus plastik sosial media dan itu Oh ya. disebut sampah. Karena dia akan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang terkait dengan mendestruksi ya. Mendestruksi. Oke, bisa dikristalisasi nggak nih konteks Coba ini? jauh gitu. Ya. Kalau mau di seksamai nomor 4 dan 5 itu nomor 7 teknis aja sebenarnya. Seksamai nomor 4 dan 5 berangkat dari kesadaran lalu adanya industri ekstraktif itu bagian dari dampak teknologi dan dampak modernisasi. Sifat ya, 4 dan 5 itu sudah mewakili nomor 7 secara teknis. Nomor 7 itu teknisnya aja dari nomor 4 dan 5. Saya pikir begitu. Berarti kata kunci teknologi cukup di poin 4 gitu ya. Dan 5. Jadi kan, Dan 5 bro, masih mengcover Pak. Isu teknologinya tidak tetap apa-apa di kita depan. Kayaknya dia masuknya di gunakan. 5 itu Apa? kesertahuan tentang pendidikan kita. Masuk sosial. Industri ekstraktif ya. Modernisasi. Apakah karena memang kurikulum tidak mengajarkan pendidikan kesadaran lingkungan? Memang nggak ada sih sebetulnya. Oke, Sekarang ada yang mau menambahkan lagi sebelum kita Peti itu beralih kan ke orang-orang fokus berpendidikan kedua? awalnya. Pak, Ya, yang silakan. di nomor 5 itu, Ya. yang di bagian 5 itu sudah masuk yang unsur pendidikannya sudah masuk di situ ya? Yang kurang kesedartahuan itu. Oke, coba dicek lagi. Ya, yang 5 itu minimnya kesadaran pengetahuan kritis tentang lingkungan berkelanjutan. Maksudnya unsur yang pendidikannya sudah masuk di situ juga ya? Kemarin kelompok 1 itu poin yang kelima itu penyebab, terus solusinya di bagian pendidikan kemarin. Oke. Dia masuk bentuknya. Masuk ke situ sebenarnya, tapi secara tersirat tertulis dalam solusi kemarin. Artinya ketika bicara kesadaran berarti bicara literasi gitu Oh, ya. udah. Literasi lingkungan ya. Saya tanggapi sedikit nomor 2 Pak. Oke. Saya
kita kan Indonesia ini memang menyangkut masalah agama, tetapi Masuk kalau disolusi. tema Yang luntur, dari udah pulang. agaknya terlalu keras di tempatnya. Kalau bilang kurang ya boleh. Kalau bilang luntur agak kurang. Apa peranan kita sebagai tokoh topik bilang kalau luntur? Atau lemah gitu ya Pak ya? Kalau ya Lemah, terserah ya, ya. berarti jangan luntur. Pak. Kalau luntur sepertinya terlalu keras. Dan di mana peranan kita orang beragama ini? Begitu. Jadi kalau saya jangan pakai kalimat luntur. Ya kalau lemah atau kurang ya boleh lah. Oke Pak. Terima kasih. Revitalisasi. Yang 5 itu sosial dan pendidikan. Ya. Izin apa mungkin Pak? Dalam kurung sosial dan pendidikan. Nomor 2 itu nomor 2 itu kalau memang kita mau ditambahin lemah mungkin tetap aja lunturnya pemahaman tetap menurut Imannya dibuang. lunturnya pemahaman tentang kearifan lokal, lemahnya pemahaman agama, bukan tokoh agama. Jadi pemahaman kita di agama, masyarakat itu pemahaman masyarakat di agama tentang lingkungan, bukan agamanya, bukan tokoh agamanya, pemahamannya gitu. Jadi tetap luntur. Kalau kearifan lokal memang kita tidak mau akui sekarang luntur, Ya. bukan lemah, tapi memang kearifan lokalnya masih bagus. Anak muda kita sekarang mungkin tidak Lunturnya pemahaman. Kalau lemah kan Menghilangnya. masih bisa dipegang lagi ya Pak ya. Dipegang lagi ya. Kalau luntur ini mungkin gimana? Maju, luntur. Hah? Menghilangnya. Udah ya. Itu batik kalau mesin cuci luntur. Ya. Luntur itu bisa meradiasi lain. Oke, yang penting substansinya udah dapat, Solusinya kasih terminologinya nanti mantek. kita buat lagi dengan lebih baik. Baik, saya kira itu sudah mewakili dari semua penyebab ya, Itu akar dari Kota Bahasa. adanya kerusakan ekologi. Ya. sudah Oke, kita lanjut Start kepada belajar untuk berliterasi diskusi dengan baik dan benar. review ya, diskusi kelompok Literasi kedua. itu Kemarin bicara tentang kata literasi yang baik dan benar itu kan sesuai dengan Aktor-aktor, kamus bahasa Indonesia. lintas agama Bukan kamus bahasa dan Latin. keyakinan Coba lihat itu, yang tidak sesuai dengan kira-kira subjek terlibat predikat. dalam Kalau kita mau buat rumusan itu kan harus sesuai SPOK. pengelolaan lingkungan. Tapi ya, itu kan banyak atau sifatnya konservasi kompos, dan luntur lain ya. sebagainya. Kita kemarin hanya Mendorong mengidentifikasi luntur itu beberapa jadi pihak, kata kerja, ya. kata Mulai sifat dari luntur. keuskupan, Luntur itu kan sifat. kemudian lembaga hukum, Melunturi itu kata kerja. organisasi seperti Luntur itu, PNKRI, lunturnya. kemudian Gus Kata Durian, lunturnya udah ujung-ujungnya lembaga majelis sifat lingkungan jadi kata hidup, kerja, lunturnya. Muhammadiyah, kemudian Eko Bhinneka. Iya kan? Luntur itu bukan kata kerja. Saya yakin pasti ada Luntur itu informasi sifat. tambahan nih. Kira-kira Bahan ini yang luntur. Bapak mungkin pernah lihat, Bahan pernah ini dengar, berarti ada tokoh-tokoh sifat. atau lembaga yang terlibat Tapi secara bahan ini langsung. melunturi. Silakan. Kalau lunturnya kita perkaya ada. informasinya. Yang kelompok 1 tadi sudah ke Pak? Kelompok 1 Yang poin 1 itu penyebab dan dampaknya sudah. yang tadi sudah kita bahas. Penyebabnya kan sudah, dampaknya sudah belum Pak ya? Oke. Oh. Mana dampaknya? Itu kan Dampaknya ya tentu pada kerusakan ekologi ya, dalam konteks penyimpangan pengelolaan sebenarnya bukan lingkungan hidup, kerusakan ekologi. kemudian praktek pembangunan yang tidak Musnahnya. ramah lingkungan, Kok rusak harus di diperbaiki, dalamnya musnah. mungkin terjadi pencemaran Ada. ya, Orang dompeng habis musnah. apalagi itu Hah? dampaknya, dampak kerusakan lingkungan itu apa? Pencemaran, apalagi Pak? Kebakaran, Penyakit, banjir, kebakaran, hutan lahan. boleh diketik tuh kata kuncinya. Sebenarnya bukan kerusakan Bencana alam ya. bencana Alam alam. ini banyak ya. Ada banjir, ada tanah longsor, kebakaran. Pak, izin masuk kemarin terkait dengan bencana alam kita pernah bahas kelompok 1 itu dipisahkan antara bencana yang disebabkan oleh Manusia Oke. dan alam. hidrologi dengan yang disebabkan oleh manusia. Nah, Jadi ada dua mana hasilnya? karakter. Mana hasilnya? Catatannya mana? Baru ditanggapi Yang sekarang nyata lagi. kemarin siapa?
Sekarang ini Oke, betul. Nah, di tataran Penyakit ya, penyakit juga bisa ya. Penyakit, kemudian mungkin dikasih catatan aja kerusakan ekologi yang disebabkan ulah manusia. Jadi ada, ya kalau hidrologi ada, tapi ulah manusia juga ada. oke. Kalau ini saya Mana Pak? nambah sedikit dari Pak ya. Ya. Kalau kajian dari sisi ekologis lah ini yang saya pahami Pak. Dampak yang utama kerusakan ekologis itu erosi Pak, pengikisan permukaan tanah itu pasti akan terjadi. Kemudian di saat yang bersamaan selain dari itu ya, jangan lupa secara ekologis dia juga akan mengakibatkan penurunan permukaan air tanah. Lahan yang terbuka itu permukaan air tanah pasti akan menurun, dan itu adalah bencana awal dari usaha pertanian maupun apa di atasnya, karena sumber air bagi akar pun tanaman itu tidak punya, jadi ada penurunan permukaan air tanah. Kemudian kalau air tanah itu menurun dengan sendirinya secara ekologis, cadangan air tanah pun juga akan habis. Dan itu juga disinggung sedikit oleh Pak Asep kemarin yang ada bilang sungai di bawah dan di atas. Kerusakan ekologis, sungai di bawah itu rusak, air cadangan air, kedalaman permukaan air itu juga rusak. Kemudian kalau dari sisi ekologis juga yang lain, kita masuk lebih agak sedikit, kebutuhan sumber halanya juga habis Pak. Kesuburan tanah itu juga habis. Kalau dari sisi itu, sisi ekologis pertimbangannya, sehingga apa, tanah itu pasti akan menjadi miskin. Kemudian yang lebih ini lagi, kalau udah begitu mungkin nanti kerusakan ya banyak sisi, tandus, lahan menjadi tidak produktif dan seterusnya. Dari sisi ekologis begitu Pak. Oke. Kerusakan Kesuburan ekologis. lahan ya Pak ya. Kesuburan lahan. Kesuburan lahan, tandus.